Senja turun perlahan ketika Raka dan Sinta melesat di jalanan berliku menggunakan motor tua mereka. Suara knalpotnya berderak keras, membelah keheningan kawasan perbukitan yang mulai gelap. Lampu motor menerangi jalan sempit yang dikelilingi pepohonan rindang, sementara dari kejauhan, suara sirine polisi terdengar semakin mendekat. Raka, cepetan! Mereka masih ngikutin kita, teriak Sinta dari balik helmnya. Ia memeluk Raka erat, tubuhnya hampir bergetar. Aku tahu. Pegangan yang kuat, jangan panik, jawab Raka sambil memutar gas lebih dalam. Motor tua mereka meraung, melesat kencang di jalan yang semakin terjal. Pengejaran ini sudah berlangsung hampir 1 jam. Semua bermula di sebuah pos pemeriksaan di pinggir kota. Raka, yang tak punya surat-surat lengkap untuk motornya, memutuskan menerobos barikade polisi ketimbang berhenti. Sebuah keputusan gegabah yang kini menempatkan mereka dalam pelarian panjang. Di belakang mereka, satu motor polisi terus mengejar. Suara sirine terdengar, bergaung di jalan. Raka berusaha fokus, keringat dingin membasahi pelipisnya, namun tangan dan kakinya tetap sigap mengendalikan motor. Raka, ada tikungan tajam di depan. Sinta memperingatkan, matanya membelalak melihat jalan yang berkelok tajam ke kiri. Tenang. Aku hafal jalan ini, sahut Raka. Dengan cekatan, ia miringkan motor, hampir menyentuh aspal. Motor itu melesat melewati tikungan tajam, roda belakangnya sedikit selip, membuat debu berterbangan. Motor patroli yang berada tepat di belakang mereka mendadak kesulitan mengikuti tikungan itu. Motor sempat melambat dan hampir keluar jalur, namun motor polisi tetap berusaha menempel ketat. Masih belum kapok juga mereka, gerutu Raka sambil menghela napas panjang. Sinta mulai menangis kecil di balik helmnya. Raka, udah cukup, kita gak bakal bisa kabur terus. Mereka pasti ngelacak kita kemanapun. Raka terdiam sesaat. Aku gak mau ditahan hanya karena motor ini, Sin. Mereka gak ngerti, ini satu-satunya harta yang kita punya. Motor tua itu bukan sekadar kendaraan bagi Raka. Motor itu peninggalan ayahnya, warisan terakhir sebelum ayahnya meninggal. Sejak saat itu, Raka merawatnya sepenuh hati, meskipun usianya sudah tua dan sulit untuk mendapatkan surat-surat resminya. Pegangan. Kita ambil jalan setapak, seru Raka tiba-tiba. Dari jalan aspal, ia membelokkan motor ke jalan kecil berbatu yang menurun tajam. Polisi yang mengejar dari belakang tak punya pilihan selain memperlambat kendaraan mereka. Mobil-mobil patroli tak bisa masuk ke jalur sempit ini. Kini hanya motor polisi yang terus mengejar. Di tengah perjalanan, jalanan semakin menantang. Batu-batu lepas membuat motor Raka berguncang hebat. Sinta berulang kali nyaris terjatuh, tapi genggaman eratnya membuatnya tetap bertahan. Raka, gak bisa. Jangan nekat. Motor kita gak kuat. Sinta memohon. Raka menggertakkan giginya. Ia tahu ini berbahaya. Mesin motor tuanya sudah mulai mengeluarkan suara aneh. Tapi satu-satunya harapan mereka hanyalah berhasil lolos. Tiba-tiba, suara motor polisi terdengar semakin dekat. Petugas itu berteriak, berhenti. Atau kami tembak ban motor kalian. Raka mendadak menarik rem keras-keras. Motor berhenti di jalan setapak, dan terjatuh. Motor polisi itu berhenti tepat di belakang mereka. Tangan di atas kepala. Kalian tidak bisa lari lagi. Raka dan Sinta hanya bisa terdiam. Nafas mereka terengah-engah, kelelahan setelah pengejaran panjang. Raka melirik Sinta, yang kini menangis pelan. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangkat tangannya perlahan.
Maaf, Sin. Aku cuma mau kita bebas, bisik Raka. Polisi itu mendekat, memasukkan motor tua Raka ke dalam daftar barang bukti. Sementara itu, Raka dan Sinta hanya bisa saling berpandangan. Pelarian panjang mereka akhirnya berakhir, namun di dalam hati Raka, ada janji yang ia bisikan pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan menebus semuanya dan membawa Sinta pergi dari hidup yang penuh kesulitan ini.